Kembali lagi di channel gua Halim Ujtim. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang pelarian dari Blok Maut. Kisah ini menceritakan seorang guntur, yaitu narapidana yang dihukum 20 tahun dan ingin melarikan diri, tapi bukan karena dia stres ataupun gila di jeruji besi, tapi karena keluarganya akan menjadi tumbal. Gimana kisahnya? Stop kalian senyum, bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Di balik jeruji besi Lapas Kartajaya, sebuah penjara dengan reputasi paling ketat di Jawa Barat, seorang narapidana bernama Guntur tengah merancang sesuatu yang tak pernah terpikirkan oleh tahanan lainnya, yaitu pelarian. Bukan karena dia gila atau putus asa, tapi karena dia tahu jika ia tak keluar dalam waktu 2 minggu, keluarganya akan menjadi tumbal. Guntur bukan kriminal biasa, ia bekas teknisi militer, tertangkap karena dituduh menjadi bagian dari kelompok sabotase dalam proyek strategis nasional. Padahal ia hanya dijebak oleh atasannya yang ingin menyingkirkannya karena tahu terlalu banyak. Hukuman 20 tahun yang dijatuhkan padanya terasa seperti penjara bagi seorang yang merasa tak bersalah. Terlebih ketika ancaman mulai datang dari dalam penjara maupun dari luar. Malam itu hujan mengguyur sel tanpa ampun. Guntur duduk di sudut panjang, mencatat pola patroli sipir di balik kuku yang sudah dia potong miring. Di dinding, ia tempelkan lembaran kecil dari plastik pembungkus rokok yang ia sulap menjadi peta kasar penjara. Ia tahu kapan para penjaga berganti shift, kapan alarm otomatis dimatikan untuk maintenance. Bahkan celah kecil di saluran pembuangan air yang bisa jadi jalan keluar asal cukup kecil dan punya alat pemotong. Namun Guntur bukan satu-satunya yang punya rencana. Di blok sel sebelah, seorang tahanan bernama Rojak memperhatikannya sejak lama. Rojak adalah dalang dari berbagai kerusuhan kecil dalam penjara. Punya koneksi ke petugas nakal, bahkan bisa menyelundupkan benda-benda dari luar. Tapi ia juga licik dan kejam. Tak ada orang yang bersekutu dengannya yang keluar hidup-hidup. Suatu malam, saat Guntur sedang menyamarkan lubang kecil di lantai kamar mandi dengan sikat gigi yang sudah ia potong 2, Rojak datang. "Gue tahu lu rencanain kabur," gumamnya pelan di sela-sela jeruji. "Dan gue juga mau ikut." Guntur menoleh, wajahnya tak menunjukkan keterkejutan. Ia sudah menduga cepat atau lambat seseorang akan tahu. "Apa yang lo tawarin?" tanya Guntur datar. Rojak tersenyum lebar, senyum penuh tipu daya. "Alat, gue bisa dapetin pemotong logam, asal lo mau bagi rute kaburnya." Guntur menimbang. Ia tahu berurusan dengan Rojak seperti menandatangani kontrak dengan iblis. Tapi waktu terus berjalan, dan setiap malam ia bermimpi tentang anak dan istrinya yang terus disiksa oleh orang-orang yang ingin membungkamnya. "Deal," kata Guntur akhirnya. "Tapi gue yang atur waktu dan rencananya. Lo ikutin perintah gue atau kita mati bareng." Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan diam-diam. Guntur berpura-pura sakit agar dipindahkan ke ruang perawatan yang berada di dekat dengan saluran utama pembuangan. Di sana ia menandai bagian pipa yang cukup besar untuk lewati tubuh manusia. Dengan pengetahuan teknik yang ia punya, sementara itu Rojak menyuap seorang sipir untuk memasukkan pemotongan logam ukuran kecil dibungkus dalam termos minuman. Namun tantangan terbesar bukanlah alat atau rute, melainkan tahanan lain.
Salah satu narapidana bernama Wardi, mata-mata yang dibayar oleh sipir kejam bernama Pak Darto, mulai curiga dengan pergerakan mereka. Wardi pernah satu sel dengan Guntur dan tahu kalau pria itu bukan tipe pemurung yang duduk diam saja. Diam-diam ia mengamati interaksi Guntur dan Rojak. Juga waktu-waktu aneh ketika Guntur pergi ke kamar mandi lebih lama dari biasanya. Wardi akhirnya melapor kepada Darto yang sudah lama mencium gelagat aneh. Tapi Darto bukan petugas jujur. Ia tidak ingin Guntur tertangkap. Ia ingin menjadikan pelarian itu jebakan. Ia tahu jika ada narapidana kabur, dia bisa mendapatkan bonus dari sponsor luar penjara yang punya dendam dengan Guntur. Maka Darto membiarkan semuanya berjalan sampai waktunya tiba. Satu malam sebelum pelarian, Guntur bermimpi buruk. Dalam mimpinya, anaknya memanggil-manggil namanya. Tapi suara itu hilang ditelan sirene. Ia terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin. Pagi harinya, ia dan Rojak berkomunikasi lewat kode ketukan. Semuanya siap. Alat sudah tersembunyi di bawah tempat tidur ruang perawatan. Pakaian ganti sudah digulung rapi dalam plastik. Dan celah pembuangan air sudah cukup besar. Tapi Guntur merasa ada yang aneh, terlalu mulus, terlalu mudah. Ia tak tahu bahwa Darto diam-diam telah memasang kamera tambahan di ruang perawatan. Ia tak tahu bahwa sipir yang membawa pemotong logam bukan hanya disuap oleh Rojak, tapi juga dibayar 2 kali lipat oleh Darto untuk memancing pelarian. Malam itu tiba, hujan kembali turun, deras seperti malam pertama mereka bicara soal rencana ini. Petir menggelegar di langit, mengaburkan suara gesekan logam saat Guntur mulai memotong jeruji saluran air. Rojak berjaga di luar, pura-pura jadi penjaga tidur. Setiap langkah harus tepat waktu. Saat jeruji terakhir jatuh, Guntur menyelip masuk ke dalam. Guntur menyelip masuk duluan, tubuhnya yang kurus meluncur ke dalam saluran air yang gelap dan pengap. Di belakangnya, Rojak mengikuti, wajahnya penuh semangat sekaligus curiga. Mereka merayap dalam kegelapan sejauh 10 meter menuju titik pertemuan ruang pompa bawah tanah yang berhubung ke gorong-gorong kota. Namun saat mereka di ujung lorong, sesuatu tak sesuai. Pintu besi menuju ruang pompa terkunci. Bukan oleh gembok biasa, tapi dengan sistem digital. Wajah Guntur memucat. Ia nggak ada di rencana. Loh, bohong ke gua, Rojak mendesis, mulai panik. Guntur menggeleng, tangannya menyusuri dinding, mencari celah atau tombol rahasia. Tapi saat itulah terdengar suara-suara dari ujung lorong. Suara sepatu boot, suara senjata dikokang, lalu terdengar tawa. Main petak umpet ya? Guntur dan Rojak saling pandang. Mereka baru sadar mereka sudah masuk perangkap. Dan pelarian itu baru saja dimulai. Suara langkah-langkah berat semakin mendekat. Gema sepatu boot di dalam gorong-gorong menyatu dengan suara tetesan air dan napas panik Rojak. Guntur meski degup jantungnya terasa seperti genderang perang, tetap berusaha berpikir jernih. Tangga darurat, bisik Guntur, nunjuk celah sempit di atas mereka, tersembunyi di balik tumpukan pipa karat. Naik! Rojak mendongkak. Tangga besi tua itu menempel di dinding gorong-gorong, menanjak ke arah ventilasi atas. Tanpa ragu, Guntur mulai memanjat. Rojak mengikutinya di belakang. Meski sekali dua kali tangannya terpleset oleh lumut yang licin. Di bawah mereka, suara orang-orang berseragam mulai terdengar jelas. Mereka membawa anjing pelacak. Tinggal 2 meter lagi, seru Guntur pelan. Menganggapi penutup besi di atas mereka, ia mendorongnya perlahan terkunci. Bangsat, gumamnya. Cepat buka, Rojak di bawahnya mulai panik. Melihat kilatan senter mulai masuk ke lorong. Guntur menarik napas, lalu mengeluarkan potongan logam kecil dari balik ikat pinggangnya. Alat itu dulunya gagang sendok makan yang diasah tajam.
kini dipakai untuk mencongkel baut mur penutup ventilasi. Detik-detik terasa abadi, 1-2 baut berhasil copot, tapi suara lolongan anjing semakin dekat lalu berang. Penutup ventilasi lepas dan jatuh ke atas. Udara segar meski tercampur bau solar dan got menyambut wajah mereka. Guntur naik lebih dulu, menarik tubuh Rojak keluar dari celah sempit itu. Mereka berdua kini berada di area luar lapas, sekitar 30 meter dari pagar tembok belakang penjara. Dari kejauhan, sorotan lampu menara penjaga mengayun pelan, seperti mata robot yang siap melahap siapapun. "Lari," kata Guntur. Mereka menyelip, melewati semak belukar, menunduk rendah dan menahan napas. Saat sorotan lampu menyentuh tanah beberapa meter di depan, Guntur menunjuk ke arah barisan drum kosong dekat pagar. "Itu bisa kita susun buat naik." Rojak mengangguk dan mereka berlari. Namun tak lama, suara tembakan terdengar, dor, dor. Peluru menghantam tanah di belakang mereka. Mereka melompat ke balik drum, napasnya memburu. "Lo bawa kita ke neraka, Guntur," maki Rojak. Guntur tak menjawab. Ia sibuk memeriksa pagar yang menjulang 12 meter dan di atasnya ada kawat berduri. "Gue punya tali," katanya sambil mengeluarkan gulungan kecil dari balik bajunya. Terbuat dari sobekan spray dan sabuk, disambung jadi satu. Rojak membantunya mengaitkan tali ke sisi drum. Mereka menyusun 3 drum sebagai tumpukan awal. Lalu Guntur naik dan melemparkan tali ke puncak pagar. Kait besi kecil tersangkut sempurna di celah tiang pagar. Guntur naik lebih dahulu, tubuhnya menggantung di udara. Tangannya menyusuri kawat pelan-pelan. Darah mengucur dari telapak tangannya yang tersayat, tapi ia terus bergerak. Sampainya di atas, ia menjulurkan tangan. "Cepat, Rojak!" Rojak memanjat, mulutnya komat kamit berdoa. Tapi saat ia setengah jalan, suara anjing menggonggong makin keras. Dari balik gedung, 6 petugas lapas muncul dengan lampu sorot besar. Hush! Sorot lampu menyorot tubuh Rojak di tengah pagar. "Berhenti!" teriak salah satu sipir. Tembakan dilepaskan, Guntur berteriak, "Loncat, Rojak!" katanya. Tapi Rojak terpaku. Ia menoleh ke belakang, panik, lalu tangannya terpleset. Buk! Tubuh Rojak menghantam tanah dari ketinggian. Ia melihat kesakitan, lututnya terlihat bengkok ke arah yang salah. Darah merembes dari pelipisnya. Guntur tak bisa tinggal. Ia melompat dari atas pagar, mendarat terguling di semak basah. Sambil tertatih, ia menjatuh ke arah hutan kecil di balik lapas. Di belakang, suara peluit dan tembakan menggema. Ia tahu Rojak tak akan bisa lari. 2 jam kemudian, Guntur berjalan tertatih di tengah kebun singkong milik warga. Baju tahanannya sudah ia ubah, dibalik dan dilapisi tanah agar samar. Luka di tangannya mulai membiru, tapi ia tak berhenti. Ia harus sampai ke satu tempat, yaitu rumah Pak Sumarna, pensiunan sapam yang dulu pernah ia bantu saat istrinya sakit. Letaknya di pinggir kota, sekitar 2 jam perjalanan kaki dari sini. Saat ia sampai di pinggir jalan kampung, suara kendaraan terdengar. Sebuah truk tua bermuatan karung melaju lambat. Guntur mengangkat jempol. Supir, seorang pria tua berkumis, membuka kaca. "Mau nebeng, Kang?" tanyanya. "Iya, Pak, habis jalan jauh dari kebun ke arah Cibiru." "Pas, saya lewat situ." Guntur naik ke bak belakang, bersembunyi di balik karung singkong. Kepalanya bersandar, napasnya berat. Ia telah lolos untuk malam ini. Tapi ia tahu pelariannya baru saja dimulai. Nama dan wajahnya pasti sudah tersebar di seluruh media. Dan musuhnya yang asli, orang-orang yang membuatnya di penjara, mereka pasti sudah tahu dia bebas. Dan yang lebih mengerikan, mereka pasti akan datang memburu. Sementara itu, di ruang kantor lapas Kartajaya, Pak Darto duduk sambil menonton ulang rekaman CCTV dari ruang pompa. Ia tersenyum kecil. "Guntur, kau lebih
sepintar yang kukira. Tapi kita lihat seberapa jauh kau bisa lari. Ia menekan tombol intercom. Siapkan tim luar, lacak keluarga Guntur mulai dari anaknya. Di luar, hujan kembali turun dan pelarian berubah menjadi pemburuan. Truk singkong berhenti perlahan di tikungan sepi. Guntur melompat turun tanpa suara. Berterima kasih singkat pada supir, lalu menghilang di balik gelapnya pepohonan. Di balik semak, ia menatap ke depan sebuah rumah panggung tua berdiri di ujung jalan tanah. Rumah itu tampak tenang, nyaris seperti mati. Tak ada lampu, tak ada suara, tapi Guntur tahu di sanalah harapannya. Rumah Pak Sumarna. Dengan lutut gemetar dan tangannya yang terus berdarah, ia mengetuk pintu perlahan. 3 kali. Diam, 2 kali, diam, lalu 1 kali, kode lama mereka. Pintu terbuka perlahan. Ya Allah, Guntur, suara parau Pak Sumarna terdengar. Wajahnya menua, tapi sorot matanya masih tajam. Cepat, masuk. Guntur disambut ke dalam, ia langsung duduk di lantai kayu. Menarik napas panjang dari dapur, seorang perempuan keluar yaitu Mbak Yuni. Anak perempuan Pak Sumarna yang kini menjadi perawat. Guntinganmu parah, Kang. Aku obatin ya, tapi kita harus cepat. Aku lihat berita, kamu buronan, katanya dengan suara tegang. Guntur hanya mengangguk. Aku dikhianati, mereka menjebakku, dan sekarang mereka mau bunuh keluargaku. Sumarna duduk bersila. Kau butuh bukti, Guntur. Dan tempatmu bukan di sini. Mereka pasti sudah cari kemana-mana termasuk ke rumah istrimu. Mendengar itu, tubuh Guntur menegang. Ia berdiri terburu-buru. Aku harus ke sana. Aku harus jemput mereka, Malika dan Awan. Tunggu, Yuni menahan lengannya. Kami bisa bantu, tapi kamu nggak bisa ke sana sendirian. Mereka pasti jaga rumahmu. Kalau gitu kita harus ciptakan penggalian perhatian, kata Sumarna. Aku tahu jalur belakang ke rumahmu lewat kebun teh tua. Tapi sebelum itu, ia membuka lemari tua dan mengeluarkan sebuah tas hitam. Di dalamnya pistol tua, revolver, senter, dan radio kecil. Ini bekas zaman aku masih satpam di pabrik bersenjata. Masih berfungsi, gunakan kalau betul-betul perlu. Guntur mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Kalau aku nggak kembali, Sumarna menepuk pundak ya. Jangan ngomong begitu, kau harus kembali. Malam itu, pukul 2.15, 2 bayangan menyusuri kebun teh gelap. Hujan rintik turun menyusup ke pori. Guntur dan Sumarna menyergap di antara semak-semak. Sampai mereka melihat rumah Guntur dari kejauhan. Rumah itu kini dijaga 2 mobil SUV hitam dan 4 pria bersenjata. Orang-orang itu bukan polisi, bisik Guntur. Sumarna mengangguk. Kelihatan dari gaya pegang senjatanya, itu preman berlatih. Dari dalam rumah, lampu menyala samar. Guntur menatap tajam, lalu menyusup lewat pagar belakang, menelusuri jalur air kecil yang tembus ke gudang belakang rumah. Saat dia masuk ke rumah diam-diam, hatinya memburu. Di lantai 2, ia mendengar suara pelan. Awan, jangan nangis ya. Nah, ayah pasti datang. Suara Malika. Lika. Mata Malika membelakang Guntur. Ia memeluknya erat dari belakang. Awan kecil melihat ketakutan. Kita harus pergi sekarang, bisik Guntur. Namun saat mereka bergerak, suara teriakan terdengar dari bawah. Dia di atas, kunci pintunya. Brak, brak. Pintu kamar digedor. Cepat ke jendela. Guntur menarik tirai di luar. Sumarna sudah siap dengan tali dari pohon mangga ke atap tetangga. Malika dan Awan turun duluan lewat tali. Tapi sebelum Guntur turun, pintu berhasil didobrak. 2 pria bersenjata menerjang masuk. Salah satu langsung menodong senjata ke arah Guntur. Dor! Guntur jadi jatuh ke lantai, berpura-pura tertembak. Saat si penyerang mendekat, Guntur berbalik dan menendangnya ke tembok. Pistolnya diambil dan peluru kedua menghantam dada pria kedua. Dor! Guntur melompat keluar jendela, menyusuri tali ke bawah. Sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan.
Dengan mobil tua milik Sumarna, mereka meluncur menembus malam. Di kursi belakang, Awan tertidur di pangkuan Malika. Yuni yang menyetir, sedangkan Guntur menekan luka di bahunya. Polisi udah dapat panggilan soal tembak-tembakan kita. Harus keluar kota, kata Sumarna. Tapi mereka akan kejar terus, kata Guntur lirih. Tapi kita punya satu hal yang bisa kita selamatkan semuanya, balas Sumarna sambil mengeluarkan desdik dari sakunya. Waktu kamu bantu aku tahun lalu, aku ambil cadangan file dari proyek sabotase itu. Bukti kamu dijebak. Guntur menatapnya tak percaya. Kamu simpan itu selama ini? Sumarna mengangguk, dan sekarang saatnya kebenaran kembali. 3 hari kemudian, sebuah berita meledak di televisi nasional. Skandal militer terbongkar, petinggi Kemenham ditangkap atas sekongkolan penjebakan proyek fiktif. Mantan teknisi militer Guntur Pratama dinyatakan bebas setelah terbukti video dan log sistem dibocorkan ke publik. Guntur berdiri di depan layar kaca, tangannya gemetar. Ia tak bisa menahan senyum getir, bukan senang tapi lega. Ia bebas, tapi kebebasan itu tak membawa ketenangan. Beberapa minggu kemudian, Guntur, Malika, dan Awan tinggal di rumah persembunyian yang disediakan oleh tim pengacara LSM. Mereka tidak kembali ke rumah lama. Terlalu banyak musuh yang belum tertangkap, tapi banyak bayang-bayang kelam yang masih berkeliaran. Di suatu malam, saat Guntur sedang duduk di teras menatap langit, Sumarna datang dan duduk di sampingnya. Kau tahu, mereka belum semua tertangkap. Aku tahu. Kalau mereka datang lagi, Guntur menatap jauh ke gelap hutan. Maka mereka akan temukan aku siap menunggu. Tamat. Oke, gitu aja video dari kisah ini tentang pelarian Guntur dari Jeruji Besi, Jawa Barat. Thank you untuk video selanjutnya, guys.